Babak 61 sudut terakhir segitiga besi emas. Gerbang kota tingginya lebih dari 10 meter, dan lebarnya juga 10 meter, cukup untuk 6 pengendara untuk lewat berdampingan. Di sampingnya juga ada 2 gerbang sekunder, yang tingginya masih 5 meter dan lebarnya. Pejalan kaki hanya bisa melewati gerbang sekunder, gerbang besar pusat ditutup rapat. Saat kelompok Akademi Shrek telah mencapai gerbang kota, dan baru saja akan memasuki kota, di samping mereka melihat sebuah pengumuman besar. Perekrutan, Akademi Master Roh tingkat lanjut Blue Tyrant, karena perluasannya, saat ini merekrut staf berikut, leluhur roh peringkat 10-40 atau lebih tinggi. Kekuatan roh yang lebih tinggi memiliki prioritas, persyaratan kerja yang menguntungkan. Melihat informasi ini, Flander agak heran berkata, Akademi ini beriklan di gerbang kota. Betapa mahalnya. Sekarang suasana hatinya sudah agak pulih, dan naluri kikirnya muncul kembali. Qin Ming adalah yang paling akrab dengan ibu kota Heaven Dao Empire, dan buru-buru berkata, untuk dapat membuka Akademi Spirit Master tingkat lanjut di Heaven Dao City membutuhkan latar belakang tertentu. Meskipun saya tidak tahu sejarah Blue Tyrant Academy ini, tetapi dalam kompetisi Grand Elite Academy Master Roh tingkat lanjut semua benua terakhir di sirkuit pendahuluan ibu kota Heaven Dao, Akademi inilah yang mengalahkan salah satu dari 2 tim yang bersaing di Akademi Kekaisaran Surga Dao. Namun, tahun ini kelas Blue Tyrant Academy seharusnya memiliki sudah lulus, dan tahun ini tim Kaisar Akademi Kekaisaran Surga Dao jauh lebih kuat daripada kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut terakhir. Saya berharap kali ini mereka tidak memiliki kesempatan. Flander berkata, seberapa besar Blue Tyrant Academy ini? Qin Ming berkata, kira-kira sepertiga dari Akademi Kekaisaran Surga Dao. Meskipun ukurannya lebih kecil, karena terletak di kota Surga Dao, pengeluaran mereka tidak boleh kurang dari Akademi Kekaisaran Surga Dao, hanya tanpa kaitannya dengan rumah tangga kekaisaran. Saya sudah mendengar pendidikan akademi ini sangat ketat, apalagi dengan karakteristik hanya menerima siswa biasa. Mereka menolak semua bangsawan. Jika tidak memiliki sejarah, tidak mungkin untuk mendapatkan pijakan di dalam kota Surga Dao. Mata Flander menunjukkan kegembiraan yang penuh dendam, siapa bilang Akademi Blue Tyrant tidak akan mampu melawan Akademi Kekaisaran Surga Dao dalam kompetisi besar Akademi Guru Roh ini. Segera, mereka akan melakukannya. Qin Ming menatap kosong, Din, maksudmu? Flander menghela nafas kagum, mengatakan, dalam perjalanan ke sini saya sudah memikirkannya dengan hati-hati. Sejak awal Akademi Shrek kami tidak memiliki kualifikasi Akademi Master Roh tingkat lanjut, membuka kembali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Persyaratannya jauh, terlalu banyak. Saya sudah sangat tua, dan terlebih lagi saya tidak bisa membiarkan saudara-saudara tua ini menderita karena cita-cita ilusi saya. Karena Akademi Tyrant Biru ini cukup bagus, kita akan pergi melihatnya. Selain itu, tidak membalas dendam untuk aib hari ini bukanlah gayaku, Flander. Bagaimana menurutmu? Kata-kata terakhir diarahkan pada guru lain dan 7 iblis Shrek. Zhao Wuji terkekeh, berkata, kamu bosnya, kamu sudah memutuskan. Mengapa bertanya kepada kami? 7 iblis Shrek berbicara serempak, kita semua akan bergantung pada keputusan dekan. Flander tersenyum tipis, berkata, jika tempat ini tidak bisa, masih ada cukup waktu untuk kembali dan membuka kembali akademi. Ayo pergi, kita lihat dulu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa jauh di dalam mata Flander berkedip cahaya licik. Mengikuti alamat pengumuman, semua orang memasuki kota Surga Dao. Dengan Qin Ming untuk membimbing. Mereka, tidak perlu menanyakan arah. Melewati jalan-jalan dan gang-gang yang berkelok-kelok, mereka dengan sangat cepat sampai di tempat tujuan. Kota Heaven Dao sangat ramai, semua jalan diaspal dengan batu bata biru, setiap jalan selebar jalan raya utama kota Suotuo, dan skala kota hanya bisa digambarkan megah. Rumah gerbang Blue Tyrant Academy secara mengejutkan kurang lebih sama dengan gerbang kota Heaven Dao City. Meski jauh lebih tipis, pintu masuk gerbang itu memang setinggi 10 meter. Meskipun rumah gerbang itu terbuat dari marmer putih yang diukir dengan indah, itu masih sangat mengesankan. Di atas rumah gerbang itu ada 6 kata dalam huruf emas, Akademi Master Roh tingkat lanjut Blue Tyrant. Saat mereka mencapai gerbang Blue Tyrant Academy, Qin Ming segera menemukan tempat untuk menerima pengunjung ke samping. Di atas tertulis, Kantor Rekrutmen.
Apakah kalian semua di sini untuk mendaftar di akademi? Yang bertanggung jawab menerima pengunjung adalah Master Roh Parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Pertanyaannya terutama ditujukan pada 7 iblis Shrek, lagi pula, anak-anak ini masih remaja. Flander berkata, tidak, yang mendaftar di sini adalah kita, anak-anak ini adalah murid kita. Jika kita berhasil menerima tawaran pekerjaan di sini, murid kita juga ingin belajar di akademi. Guru penerimaan berkata, mendaftarkan siswa masih harus lulus ujian. Seperti ini, semua Master Roh pertama-tama mengikuti ujian kami. Jika Anda bisa menjadi guru akademi, saya pikir, itu juga memungkinkan untuk mengakomodasi murid Anda. Bagaimanapun juga, saat ini masih masa pendaftaran siswa baru, apalagi murid Anda agak muda. Secara umum, di Akademi Master Roh tingkat lanjut, bahkan jika mereka adalah Master Roh yang luar biasa, siswa baru umumnya berusia 16 hingga 18 tahun. Lebih umum 20. Kelompok Tangsan tampaknya belum berusia 18 tahun. Tes tidak masalah. Di mana itu? Guru penerimaan sudah berada di sini selama beberapa hari, tetapi jumlah Master Roh yang datang untuk mendaftar sangat kecil. Lagi pula, perlakuan Akademi Guru Roh terhadap guru tidak bisa dibandingkan dengan klan besar. Itu adalah jalan terbaik untuk Spirit Masters tingkat tinggi. Dan dengan 7 calon guru datang sekaligus, bagaimana dia bisa acuh tak acuh? Dengan tergesa-gesa dia berkata, aku akan membawamu untuk mengikuti ujian. Berjalan ke Blue Tyrant Academy, perasaan yang diberikannya tidak sedikit berbeda dengan Heaven Dow Imperial Academy. Meskipun tempat ini tidak memiliki pemandangan gunung yang indah dari Heaven Dow Imperial Academy, semuanya memberi orang perasaan semacam atmosfer yang luar biasa. Jalan setapak yang luas mengarah langsung ke dalam, di kedua sisi adalah hutan, dan mencapai ujungnya orang dapat melihat lapangan berdiameter lebih dari 200 meter, dikelilingi oleh bangunan 3 lantai. Guru masuk memperkenalkan semua orang, di dalam gedung 3 lantai ini terdapat tempat penanaman area mimikri, asrama siswa, dan fasilitas pengajaran. Jika mengatakan Heaven Dow Imperial Academy didirikan di atas gunung, maka Blue Tyrant Academy ini didirikan di tengah hutan. Karena di sekitar gedung sekolah, ruang yang tersisa semuanya hutan. Kabarnya, ini adalah area hijau terbesar di seluruh kota Surga Dow. Mampu memiliki hutan besar di dalam kota, seperti yang dikatakan Qin Ming, siapa yang berani mengatakan Akademi Tyrant Biru ini tidak memiliki latar belakang. Guru penerimaan membawa semua orang langsung ke gedung beratap tajam, gedung ini tampak paling stabil dari semua gedung akademi. Tepat di dalam ada aula yang luas. Bagian dalam secara tak terduga tidak terbagi menjadi kamar. Cahaya masuk melalui jendela besar di sekelilingnya, membuat tempat ini sangat terang. Lantainya seluruhnya granit, dan dindingnya hanya dicat putih, tanpa hiasan apapun. Guru penerimaan menyuruh semua orang menunggu di sini, sementara dia pergi. Tidak lama kemudian, ketiga Spirit Masters masuk dari luar. Ketiganya juga tampak berusia sekitar 40 tahun, penampilan biasa, tanpa ada yang luar biasa tentang mereka. Di wajah mereka ada ekspresi ketat yang identik. 3 orang yang berjalan ke aula berhenti, orang yang memimpin berkata, semua orang yang mengikuti ujian guru roh tolong lakukan satu persatu. Siapa yang pertama? Semua orang memandang Flander, dan Flander dengan sedikit senyum melambaikan tangannya ke arah Qin Ming, berkata, Ming kecil, kamu pergi dulu. Qin Ming mengangguk, berjalan ke depan, bertanya kepada 3 Master Roh, jika saya boleh bertanya, bagaimana ini akan dilakukan? Guru roh depan berkata, tolong lepaskan roh Anda, selama Anda telah mencapai tingkat ke-40, maka, dalam pertarungan dengan salah satu dari kami bertiga, jika Anda dapat bertahan selama 10 menit, Anda memenuhi syarat. Peringkat kekuatan roh secara alami adalah yang paling penting, selama roh dilepaskan, level dan atribut dari guru roh dapat ditentukan secara sekilas. Adapun pertempuran, itu adalah ujian dalam pertempuran nyata. Lagi pula, sebagai seorang guru, jika seseorang tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, dia jelas tidak diinginkan. Baik, Qin Ming telah menahan amarahnya dari bisnis hari ini di Heaven Dow Imperial Academy, dan tanpa mengurangi tekanannya sedikit pun, dia langsung melepaskan semangatnya. Seketika, suasana di seluruh aula tampak menjadi berat. 3 Master Roh Akademi Tyrant Biru di depan Qin Ming secara bersamaan bergoyang, ekspresi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketiga Master Roh yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini adalah Master Roh tingkat Raja Roh dengan peringkat lebih dari 50.
Roh rekan-rekan yang menekan reaksi mereka hanya dengan dibebaskan hanya bisa membuktikan bahwa guru roh muda ini lebih kuat dari mereka, segera mengikuti. Di sekitar Qin Ming muncul api kuning, dan dengan raungan yang dalam, otot-otot di bawah pakaian mulai membengkak, pakaian yang awalnya longgar menjadi kencang. Matanya secara bersamaan menjadi kuning, semuanya 6 cincin roh naik dari bawah, 2 kuning, 3 ungu, 1 hitam. Meskipun itu bukan kombinasi yang ideal, 6 cincin roh yang muncul secara bersamaan masih sangat mengejutkan ketiga guru Blue Tyrant Academy. Qin Ming berkata dengan suara rendah, Kaisar Roh Pertempuran Serigala Abu-Abu Neraka peringkat 62, Qin Ming, Sistem Serangan Kekuatan. Mengenai roh, serigala umumnya memiliki atribut dingin. Serigala atribut api semacam ini yang dimiliki Qin Ming diklasifikasikan sebagai roh varian, sangat langka. Seperti yang dikatakan Flender, Akademi Shrek hanya menerima monster. Jika Qin Ming bukan monster, lalu bagaimana dia bisa memasuki Shrek? Peringkat 62. 3 Master Roh Pengujian tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah sebelum api kuning cerah Qin Ming, menghindari intinya. Qin Ming mengangkat tangan kanannya, membuat isyarat mengundang, siapa di antara kalian yang akan menasihatiku? Menasihati. Tidak ada hal terkutuk untuk menasihati, tingkat ke-50 menghadapi sistem serangan kekuatan tingkat 60 Battle Spirit Master, dan roh varian pada saat itu, apakah itu masih pertarungan? Ini, tidak perlu tes pertempuran. Akademi menetapkan bahwa Master Roh yang melebihi peringkat 60 dibebaskan dari tes lebih lanjut. Pemeriksa Master Roh Akademi Tyrant Biru itu dalam hati menyeka keringatnya, berpikir bahwa hari ini mungkin sulit untuk dihadapi. Qin Ming menarik semangatnya dan menahan cara yang mengesankan, semuanya kembali normal. Pemeriksa Blue Tyrant Academy di sebelah kiri mau tidak mau bertanya, jika saya mungkin begitu lancang untuk bertanya, berapa umurmu tahun ini? Qin Ming dengan tenang berkata, 34. Dengan munculnya nomor sederhana ini, di depan Qin Ming 3 pasang mata yang menatap melebar. 34, peringkat 62, konsep apa ini? Apalagi bertemu, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Flender berkata, karena peringkat 60 ke atas tidak memerlukan pemeriksaan tambahan, maka kita tidak perlu membuang waktu. Saudara, cincin roh. Selain Grandmaster, 5 guru Akademi Shrek secara bersamaan melepaskan roh yang cukup untuk membuat kagum para Master Roh biasa. Dalam sekejap, 2 Kaisar Roh, 3 orang bijak roh, setumpuk 33 cincin roh, muncul di depan penguji Akademi Tiran Biru. Kaisar Roh Alat Staf Pola Naga peringkat 63, Li Yusong, Sistem Serangan Kekuatan. Kaisar Roh Alat Catur Bintang Luo peringkat 66, Lu Jibin, Sistem Kontrol. 70 peringkat pertama Sweet Peatul Spirit Sage, Shaoxin, Sistem Makanan. Sage Roh Pertempuran Beruang Vajra Beruang 70 peringkat 6, Zhao Wuji, Sistem Serangan Kekuatan. Sage Roh Pertempuran Burung Hantu peringkat 78, Flender, Sistem Serangan Kelincahan. Dari yang terlemah hingga terkuat, 5 Akademi Shrek, termasuk 2 dekan, satu demi satu mengumumkan kekuatan dan nama mereka. Ketiga penguji sekarang sudah benar-benar tidak bernyawa. Secara keseluruhan 7 Master Roh telah muncul, tampaknya melamar posisi mengajar yang diiklankan, dan selain satu yang belum mengungkapkan kekuatannya, 6 sisanya sebenarnya adalah semua kekuatan di atas peringkat ke-60. Kekacauan cincin roh di depan mereka sudah membuat mata mereka terbelalak. Jika bukan karena Flender dan yang lainnya dengan cermat memastikan mereka tidak melepaskan terlalu banyak kekuatan roh, mungkin ketiga guru Akademi Blue Tyrant tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Bisakah kita? Suara Flender diresapi dengan getaran kekuatan roh, membangunkan 3 Master Roh yang sangat terkejut. Ah, tentu saja bisa. Senior, tolong tarik semangatmu. Ketiganya jelas menjadi hormat. Saat melihat adegan ini, Tang San berdiri di antara 7 iblis Shrek diam-diam berpikir dalam hati, di dunia ini pasti cukup kekuatan yang berbicara paling keras. Sebelumnya ketika gelar Douluo muncul di Heaven Dou Imperial Academy, para guru Akademi Shrek yang tertekan dibiarkan tanpa pilihan, bahkan Dekan Flender pada akhirnya menunjukkan pengekangan dan tidak melawan. Saat ini kekuatan guru Akademi Shrek mengguncang Akademi Tyrant Biru. Kekuatan, tentu saja yang paling penting. Menarik napas dalam-dalam, guru utama Blue Tyrant Academy itu dengan hormat berkata, nama saya yang rendah hati adalah Yin Su. Sistem serangan kekuatan peringkat 54 Spirit Master. Saya tidak dapat mengevaluasi semua level senior.
Karena seperti ini, saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan dekan kami, yang akan menentukan level dan perlakuan setiap orang. Semua orang adalah Master Roh di atas peringkat 60, ini sudah tidak berarti apa-apa bagi penguji, yang paling penting adalah membuat mereka tetap tinggal. Yin Su ini dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat untuk merekrut guru dan jelas merupakan orang yang cerdik. Segera dia berpikir bahwa dia pertama-tama harus menunjukkan kepada Master Roh yang tangguh ini ketulusan dari Blue Tyrant Academy. Ayo pergi kalau begitu. Flander tersenyum kecil. Para guru Akademi Shrek sudah dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, dikagumi selalu jauh lebih nyaman daripada diremehkan. Meskipun tempat ini tidak sama dengan lingkungan Akademi Kekaisaran Surga Dou, itu masih memiliki kelebihan. Dipimpin oleh 3 guru Akademi Tyrant Biru Yin Su, keluar dari gedung beratap yang tajam, mereka langsung mengikuti jalan kecil di belakang Akademi. Dengan sangat cepat mereka memasuki hutan di sekitar kampus utama. Grandmaster bingung bertanya, "Dekan Anda tidak ada di kampus?" Yin Su berkata, "Dekan biasanya tidak ada di Akademi, lebih suka ketenangan, tinggal sendirian di hutan. Urusan sehari-hari Akademi semua ditangani oleh para guru, hanya hal-hal besar yang memerlukan instruksi dari dekan." Menyebut dekan, mata Yin Su ini mengungkapkan rasa hormat yang tulus, yang sepenuhnya berasal dari hati. Jadi seperti itu. Grandmaster tidak menanyakan hal lain, tetapi untuk beberapa alasan hatinya terus-menerus merasa tidak nyaman. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ketika semua orang maju melalui suasana hutan yang segar dan bersih, tiba-tiba sebuah suara nyanyian yang tidak jelas terdengar dari jauh di depan. Suara itu lembut dan menyenangkan, dengan kepahitan tersembunyi yang melekat, sedih, membuat setiap pendengar sedih. Melodinya berayun maju mundur, sungguh lembut dan indah yang tak tertandingi. Di malam hari saya tidak bisa tidur, apa yang bisa saya gunakan sebagai anestesi? Bagaimana saya bisa menahan begitu banyak perasaan? Bukannya aku tidak ingin kamu bersamaku, tetapi beberapa hal yang tidak bisa kamu ketahui. Saya melepaskan tindakan pencegahan saya dan kesepian mengikuti. Saya ingin ruang untuk diri saya sendiri. Di mana saya dapat mempertimbangkan hari esok kita dengan benar. Jika cinta tidak manis seperti yang kita bayangkan, lalu biarkan aku memikul semua kesalahan. Hatiku terlalu bingung dan aku butuh sedikit ruang. Jika Anda mengerti maka biarkan aku pergi untuk saat ini. Hatiku terlalu bingung sehingga aku tidak berani ingin mencintai lagi. Saya ingin menangis tetapi bagaimana menangis dan belum menangis. Hatiku terlalu bingung dan aku butuh sedikit ruang. Apakah surga lupa membuat rencana untukku? Hatiku terlalu bingung dan aku takut akan pengkhianatan cinta. Aku ingin menangis seperti anak hilang. Anak yang hilang. Suara nyanyian memudar dengan sedih. Flander dan Grandmaster yang berjalan di depan sama-sama berhenti berjalan ketika nyanyian dimulai, dan sekarang ekspresi Flander tampak agak aneh, sementara pipi Grandmaster berlinang air mata. Suara wanita merdu itu perlahan mencapai mereka, "Kamu bahkan menulis lagu ini untukku, Xiao Gang. Apakah kamu ingat? Hatiku terlalu bingung. Di mana kamu sebenarnya?" Melihat ekspresi aneh Flander dan Grandmaster, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Tiba-tiba Grandmaster berbalik, hendak berlari kembali di sepanjang jalan sebelum Flander meraih bahunya. Flander berteriak dengan suara rendah, "Xiao Gang, berapa lama kamu berniat melarikan diri? Kami sudah di sini, apakah kamu benar-benar tega untuk tidak melihatnya? Flander, apakah kamu sudah tahu dia ada di sini? Akademi Blue Tyrant, Akademi Blue Tyrant, Blue Lightning Tyrant Dragon, aku seharusnya menyadarinya lebih awal." Flander membuat gerakan tak berdaya, "Bagaimana aku bisa tahu dia ada di sini, itu hanya kebetulan. Ayo pergi." Grandmaster menunjukkan ekspresi berjuang. Pada saat ini, rasa sakit di hatinya tidak kurang dari rasa sakit yang dirasakan Tang San ketika dia menyerap cincin roh Man Face Demon Spider. Bertemu lagi hari ini setelah berlari selama 20 tahun, dan terlebih lagi tanpa waktu untuk mempersiapkan hatinya, perasaan macam apa itu? Tangan Flander di bahu Grandmaster menegang, dalam hatinya dia agak sedih, "Sister Long, aku telah membawanya kepadamu. Kali ini Anda harus mengatakan sesuatu untuk menangkapnya, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi lagi." Seperti yang Grandmaster duga, Flander benar-benar tahu dia berada di Blue Tyrant Academy ini. Awalnya ketika dia memilih untuk datang ke Heaven Dou Imperial Academy, sebagian alasannya adalah dia berada di kota Heaven Dou. Flander tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi di antara mereka bertiga,
Dan dia sudah lama memutuskan bahwa bahkan jika dia harus menipu Grandmaster kali ini, dia masih akan sekali lagi berperan sebagai perantara untuk keduanya. Apa pentingnya pendapat orang lain? Dari yang lain, selain tebakan Zhao Wuji yang paling akrab dengan Flander, serta Tang San yang paling dekat dengan Grandmaster, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi dan hanya bisa mengikuti di belakang, berjalan ke depan. Melanjutkan beberapa ratus meter ke depan, hutan berangsur-angsur menipis. Di pohon yang sangat tebal dan kokoh tergantung papan bertuliskan, area terlarang, jangan masuk. Melewati pohon besar ini, pemandangan langsung berubah. Ada sebuah danau kecil, dari sisi ke sisi hanya 50 meter. Sebuah sungai selebar 3 meter mengalir dengan tenang ke dalam air dari pepohonan di sisi lain, dan kembali keluar, mempertahankan air segar di tempat yang seharusnya dianggap sebagai kolam. Di sebelah kolam ada pondok jerami sederhana yang dibangun dari papan kayu dan alang-alang, sangat selaras dengan lingkungannya. Di dalam pagar yang mengelilingi pondok jerami itu ada semua jenis bunga, saling berjatuhan dalam keinginan untuk mekar, keindahan yang beraneka warna. Di tengah-tengah semua bunga itu berdiri seorang wanita, memegang ketel dan menyirami tanaman. Mungkin karena dia mendengar langkah kaki, tatapannya tanpa sadar naik ke arah kelompok Akademi Shrek berasal. Dia mengerutkan kening dengan teliti, mungkin karena mereka mengganggu ketenangan di sini. Namun, saat tatapannya melewati 3 guru Blue Tyrant Academy yang membimbing dan jatuh pada Flander dan Grandmaster di belakang mereka, seluruh tubuhnya menegang, tangannya rileks, ketel jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini dia sudah benar-benar melupakan ketel yang tumpah. Dia adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30-an, mengenakan gaun biru hijau sederhana yang tidak mampu menyamarkan sosoknya yang menawan. Syal biru hijau menutupi kepalanya, wajah agak pucat di bawah, fitur wajahnya halus, penampilan seperti lukisan. Meskipun mata hitam besarnya saat ini tidak bernyawa, mereka masih memiliki semangat. Di bawah gaun itu ada puncak-puncak tinggi yang tidak dapat disembunyikan, ombak yang bergelombang-bergelombang, sosok yang luar biasa yang tidak bisa diharapkan oleh wanita muda biasa. Yinsu dan Master Roh Akademi Tiran Biru lainnya juga menebak bahwa Flander dan Grandmaster akrab dengan dekan dari percakapan mereka sebelumnya, tetapi sekarang masih bertindak sesuai dengan etiket mereka dengan cepat melangkah maju ke pagar. Yinsu dengan hormat berbicara kepada wanita cantik itu, "Din, beberapa Master Roh telah tiba untuk posisi mengajar, di antaranya adalah 6 yang kekuatannya melampaui kekuatan roh peringkat 60. Kami tidak dapat membuat penilaian, jadi kami dengan hormat meminta Anda untuk menilai." Sosoknya berkedip-kedip, wanita cantik itu sudah berada di luar pagar. 7 iblis Shrek bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak dari dalam, Master Roh lainnya juga mulai. Apa yang disebut, satu petunjuk sederhana mengungkapkan tren umum, dari satu gerakan sederhana wanita ini, sudah terlihat bahwa kekuatannya luar biasa. Xiao Gang, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak bermimpi. Saat suara yang sebelumnya lembut dan indah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, sekarang suaranya bergetar. Hebat! Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya yang pucat, sangat tersentuh. Mata Grandmaster benar-benar merah ketika dia melihat wanita yang dia rindukan siang dan malam ini tetapi tidak berani bertemu, bibirnya bergetar, untuk waktu yang lama tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Masih Flander yang menghela nafas, segitiga besi emas kita akhirnya bertemu lagi hari ini. Sister Erlong, kita belum bertemu selama bertahun-tahun, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama dia menghela nafas ke dalam, menatapnya, di matanya masih hanya Xiao Gang. Pada saat ini mata wanita cantik itu terfokus, tatapannya beralih ke Flander, sulit untuk menggambarkan emosi di matanya. Bos Fu, sudah bertahun-tahun, tetapi kamu masih terlihat sama. Flander tersenyum masam, saya sudah tua, tetapi Anda masih anggun seperti sebelumnya. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda. Ini semua adalah guru dan siswa Akademi Shrek saya, kami tidak sengaja melihat pengumuman rekrutmen untuk Akademi Anda, tidak berharap itu akan menjadi domain Anda, dan kami datang ke sini mencari pekerjaan. Melewatkan Grandmaster, Flander secara terpisah memperkenalkan guru-guru Akademi Shrek lainnya kepada wanita cantik itu, akhirnya berkata kepada semua orang, ini Liu Erlong, mungkin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Dia bepergian dengan saya dan Grandmaster ketika kami menjelajahi dunia Master Roh, sudut terakhir segitiga besi emas kita. Liu Erlong. Nama ini terdengar agak mengerikan,
semua orang dari Akademi Shrek tidak berani meremehkannya dan satu demi satu melangkah maju untuk memberi hormat padanya. Liu Erlong mengatur perasaannya, menyeka air mata dari matanya, dan dengan sopan membalas salam mereka. Saudari Erlong, tidakkah kamu akan meminta kami masuk? Kata Flander sambil tersenyum. Bertemu dengan Liu Erlong lagi, bukan hanya hati Grandmaster yang berkedip, bagaimana mungkin dia juga tidak. Namun, dia hanya bisa diam-diam mengubur kedipan ini jauh di dalam. Liu Erlong tersenyum masam, Bos Fu. Apakah menurut Anda gubuk jerami saya dapat menampung begitu banyak orang? Ada apa dengan kalian semua? Sejak kapan Anda menjadi seperti ini? Jika ada orang lain yang mengatakan itu, mungkin Flander akan langsung menjadi bermusuhan, tetapi sebelum pertanyaan yang diajukan oleh orang yang pernah membuatnya terpikat juga, dia hanya tertawa masam, hanya menceritakan keadaan mereka sampai sekarang. Saat dia mendengar Flander mengatakan pesta Akademi Shrek telah diusir dari Akademi Kekaisaran Surga Dou, di mata Liu Erlong memancarkan udara yang sangat buruk. Bagus, bagus Akademi Kekaisaran Surga Dou. Bos Fu, jangan katakan apa-apa. Bukankah tempatku milikmu? Akademi Tiran Biru ini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabku. Mari kita lakukan seperti ini. Semua orang tetap di sini, mulai sekarang ini akan menjadi rumahmu. Flander melirik mayat berjalan seperti Grandmaster di sisinya, dengan bercanda mengatakan, gaji yang kami tuntut tinggi, dapatkah Anda mendukungnya? Liu Erlong tersenyum sedikit, berkata, Bos Fu, Anda salah. Ini bukan pertanyaan apakah saya dapat mendukungnya, tetapi pertanyaan apakah Anda bisa. Anda adalah bos dari segitiga besi emas kami, jadi mulai sekarang, akademi ini milikmu. Besok aku akan mengadakan rapat umum siswa dan staf untuk mengumumkannya. Pada saat yang sama, nama akademi akan diubah menjadi Shrek. Biarkan aku juga mendapat manfaat dari kemuliaan akademi Shrekmu. Ah, meskipun Flander selalu tahu Liu Erlong adalah seorang wanita yang lebih lugas daripada kebanyakan pria, dia masih tidak menyangka dia akan dengan mudah memberinya akademi dalam skala ini, dan untuk sesaat dia tidak dapat merespons. Di sisi lain, 3 guru Blue Tyrant Academy yang mendengar ini bahkan lebih tidak bernyawa. Guru Yinsu, saya akan menyusahkan Anda untuk mengumumkan pertemuan umum siswa dan staf besok. Ini semua adalah teman yang belum pernah saya temui selama bertahun-tahun, jadi hari ini kita akan mengenang masa lalu. Siapkan ruang makan, perjamuan mewah di ruangan elegan di lantai 2, aku harus menerimanya. Ya, Dekan. Meskipun mereka tidak begitu memahami hubungan antara Dekan Liu Erlong dan orang-orang ini jelas bukan sesuatu yang harus ditanyakan oleh trio Yinsu, dan mereka bergegas kembali di sepanjang jalan. Xiao Gang, apakah kamu berencana untuk tidak pernah berbicara denganku? Tatapan Liu Erlong sekali lagi beralih ke Grandmaster. Emosi di matanya tidak memudar, tetapi suaranya tidak lagi bergetar, agak terdengar agak kesepian. Melihat wanita cantik sehalus bunga di depannya, hati Grandmaster bergidik, dengan beberapa kesulitan membuka mulutnya beberapa kali, tetapi sekali lagi menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Liu Erlong menatap Grandmaster dalam-dalam, Xiao Gang, kali ini aku tidak akan membiarkanmu sekali lagi lepas dari tanganku. Saya, Flander tersenyum berkata, Saudari Erlong, bahkan jika itu kebetulan kali ini, saya telah menyerahkannya kepada Anda. Jika Anda membiarkannya melarikan diri kali ini, saya khawatir Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata sudah 20 tahun penuh. Menarik napas dalam-dalam, Liu Erlong memaksa pandangannya menjauh dari Grandmaster, berkata kepada pihak Shrek, semua orang ikut denganku dulu, aku akan memperkenalkan Blue Tyrant Academy kepadamu. Ah, tidak, itu harus disebut Akademi Shrek. Hutan ini adalah yang terbesar di kota Surga Dou, sumber daya yang sepenuhnya dimiliki oleh Akademi. Meskipun fasilitas di sini tidak sebagus di Akademi Kekaisaran Surga Dou, mereka masih tidak terlalu kekurangan. Sudah 10 tahun sejak berdirinya Akademi, karena kami hanya menerima Master Roh biasa, akibatnya kualitas roh Master Roh tidak setinggi Akademi Master Roh tingkat lanjut biasa. Tapi itu juga karena siswa kami semua berasal dari latar belakang yang sama sehingga mereka jauh lebih pekerja keras, kultivasi daripada mereka yang berasal dari klan besar atau keluarga bangsawan yang berpengaruh. Dalam kompetisi besar guru roh terakhir kami menang atas banyak musuh yang kuat, akhirnya memasuki 8 besar. Pencapaian itu hanya sedikit di bawah Surga Dou Imperial Academy. Tim kedua mereka bahkan tersingkir oleh kami. Setelah jeda,
Liu Erlong melanjutkan, adapun pertanyaan guru dan siswa di masa depan, itu masalah Bos Fu. Saya pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi dekan, dan sekarang saya akhirnya bisa menyerah. Akademi Kekaisaran Surga Dou tiba-tiba berani mengusirmu. Aku ingin melihat alasan mereka. Mari kita lihat di kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut tahun depan. Liu Erlong memberi semua orang kesan yang agak aneh. Ada celah antara kata-kata dan penampilannya, jika dia berganti pakaian mewah, dia akan terlihat seperti wanita kelas atas, tetapi kata-kata yang dia gunakan penuh dengan permusuhan. Bagi Zhao Huji yang memiliki pemahaman tentang segitiga besi emas yang asli, kecantikan yang tampak agak genit ini luar biasa. Awalnya di segitiga besi emas, Flender disebut sudut terbang, Grandmaster disebut sudut pengarah, dan Liu Erlong ini dikenal sebagai sudut pembantaian. Karakternya pendendam, temperamennya sangat berapi-api, hanya di depan Grandmaster dan Flender dia agak moderat. Sekaligus, Liu Erlong memberi semua orang pengenalan rinci tentang Blue Tyrant Academy, dan itu bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Meskipun seluruh akademi hanya memiliki 200 siswa, itu dipuji secara universal di seluruh Kekaisaran Surga Dou. Bahkan Spirit Masters dari latar belakang bangsawan dipaksa untuk mengakui kontribusi Blue Tyrant Academy ke dunia Spirit Master. Ini bisa disebut tempat lahir bagi Master Roh biasa. Meskipun baru dibuka selama 10 tahun, itu sudah menghasilkan banyak Master Roh dengan kekuatan yang cukup besar. Bahkan Spirit Hall ingin bekerja sama dengan Blue Tyrant Academy, tetapi Liu Erlong telah menolak semua orang. Meskipun fasilitas di sini tidak sama dengan Akademi Kekaisaran Surga Dou, mereka masih jauh lebih baik daripada di Akademi Shrek. Bagus, seharusnya sudah waktunya, ayo makan dan mengobrol. Liu Erlong sepertinya sudah melupakan Grandmaster. Setelah itu dia menunjukkan sifat lugasnya, membawa pesta Akademi Shrek untuk makan siang, menyelesaikan keraguan semua orang satu persatu. Kemudian dia kembali membawa semua orang untuk berkeliling Akademi Blue Tyrant, dan akhirnya membawa mereka ke asrama guru akademi untuk mengatur tempat tinggal bagi semua orang. Adapun pertanyaan gaji dan sebagainya, Liu Erlong langsung mendorong mereka ke Flender. Bagaimanapun, mulai besok dan seterusnya akademi ini akan berubah menjadi Shrek, bukan lagi Blue Tyrant. Dalam hari ini, dari pagi yang ceria, ke penghinaan di pagi hari, dan sekali lagi akhirnya menjadi secercah harapan, untuk semua orang di pesta Shrek ini benar-benar agak berlebihan. Atas permintaan Flender, makan malam tidak semewah makan siang sebelumnya, dan semua orang dengan cepat selesai makan. Flender berkata, hari ini melelahkan bagi semua orang, nanti pergi dan istirahatlah sedikit lebih awal. Mulai besok, saya khawatir kita akan sibuk. Baru saja tiba di lingkungan baru, baik itu guru atau siswa, mereka semua perlu menyesuaikan diri. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Liu Erlong sudah mendorong seluruh akademi di Flender. Mengenai hal ini, Flender tidak sopan dengan Liu Erlong. Dia tahu bahwa saudara perempuannya Erlong melakukannya dengan sengaja. Meskipun mengetahui bahwa ini mungkin dalam hati Liu Erlong sebagai kompensasi untuknya, dia masih tidak dapat menolak, sama seperti dia selalu tidak dapat menolak permintaannya. San kecil, ikut aku jalan-jalan. Grandmaster tidak berani menghadapi tatapan tajam Liu Erlong, mendorong menjauh dari meja, memanggil Tang San dan berjalan keluar. Oh. Tang San menjawab, buru-buru berdiri dan segera mengikuti Grandmaster di luar. Liu Erlong bertindak seolah-olah dia tidak melihat Grandmaster pergi, mengambil serbet dari meja dan menyeka mulutnya. Wajah Flender menunjukkan senyuman, kamu tidak takut dia akan lari lagi. Liu Erlong memandang Flender, sama-sama tersenyum, tetapi senyumnya agak merenung. Bos Fu, apakah Anda percaya dia masih akan memiliki kesempatan untuk berlari setelah bertemu dengan saya lagi? Kali ini, bahkan jika saya harus mengikatnya, saya akan membuatnya tetap di sisiku. Meninggalkan ruang makan, Grandmaster langsung menuju ke hutan. Dia selalu menyukai tanaman, dan terutama ketenangan di hutan.